Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Belajar Menyenangkan bersama Ai, Ahmad, dan Iin. Pada video kali ini yang akan saya bahas yaitu materi mengenai ruang lingkup produk barang dan jasa, bagian yang kedua. Ya, untuk mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Ya, sebelum belajar ada baiknya kita berdoa dulu yuk, agar ilmu yang akan kita peroleh dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Yuk berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Lanjut kita masuk ke dalam materi ya teman-teman. Submateri pada video ini ada 3, yaitu yang pertama penerapan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Lalu yang kedua label, merek, kemasan atau branding. Dan yang ketiga menyusun penjelasan pada label kemasan. Ya, jadi ada 3 submateri yang akan kita pelajari pada video ini ya teman-teman. Penerapan K3, kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu upaya perlindungan agar tenaga kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat selama melakukan pekerjaan di tempat kerja, sehingga sumber dan proses produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Penerapan K3 ini tidak hanya memberikan rasa aman kepada karyawan saja, namun juga menguntungkan perusahaan. Penerapan K3 mampu dijadikan tolak ukur dalam membuat SOP, sehingga tidak terjadi hal-hal yang buruk di kemudian hari. Ya, keselamatan kerja ini mencakup pencegahan kecelakaan kerja dan perlindungan terhadap tenaga kerja dari kemungkinan terjadinya kecelakaan sebagai akibat dari kondisi kerja yang tidak aman atau tidak sehat ya teman-teman. Materi selanjutnya yaitu tujuan K3. Apa ya tujuan K3? Nah, di sini ada 7. Ya, ada 7 tujuan dari K3. Yang pertama, menjamin setiap karyawan mendapatkan jaminan perlindungan selama ia bekerja. Yang kedua, mengurangi kecelakaan kerja di kemudian hari yang menimpa karyawan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas jauh lebih baik dari sebelumnya. Keempat, meningkatkan kesejahteraan karyawan Anda. Dan selanjutnya yang kelima, menertibkan karyawan untuk lebih bertanggung jawab akan tugas-tugasnya dan mengikuti SOP yang telah dibuat. Lalu yang keenam, selektif dan lebih berhati-hati dalam menggunakan perlengkapan dan peralatan kerja. Dan yang terakhir, bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan dan lingkungan. Ya, jadi tujuan K3 ada 7 ya teman-teman. Lanjut materi berikutnya yaitu alat pelindung diri dalam K3. Nah, menurut Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ada beberapa alat pelindung diri yang disesuaikan dengan K3. Nah, di sini ada 6 alat pelindung diri. Yang pertama, masker. Kedua, helm keselamatan. Yang ketiga, sepatu boot. 4, penutup telinga. 5, sarung tangan. Dan yang terakhir, kacamata pengaman. Nah, keenam alat pelindung diri ini harus dipakai pekerja ketika ia sedang bekerja, ya, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ya, berikutnya yaitu kumpulan rambu-rambu K3. Nah, ini sedikit contoh kumpulan rambu-rambu K3 ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini ya, ada beberapa contohnya. Nah, ini setiap karyawan harus patuh dan mentaati
ya rambu-rambu ini. Ya, jangan sampai dia melanggar, karena kalau melanggar bisa membahayakan dirinya atau bahkan orang lain. Ya, di sini ada contohnya, hati-hati bahan beracun, hati-hati cairan panas. Nah, ini harus dihafal dan harus dimengerti rambu-rambu ini. Ya. Lanjut materi berikutnya. Yang kedua yaitu tentang label, merek, kemasan atau branding. Ya, materi selanjutnya yaitu mengenai peran penting label untuk kemasan. Label adalah selembar kertas, film plastik, kain, logam, atau bahan lain yang ditempelkan pada wadah atau produk yang di atasnya tertulis atau dicetak informasi, simbol tentang produk atau barang. Ya. Label pada kemasan biasanya berisi informasi berupa nama atau merek produk, bahan produk, bahan tambahan komposisi, informasi gizi, tanggal kadaluarsa, isi produk, dan keterangan legalitas. Ya, label ini sangat penting ya teman-teman untuk produk. Nah, karena ini label atau branding merupakan penggunaan nama, istilah, simbol, atau desain dengan gabungan semua sebagai identitas sebuah produk. Ya. Selanjutnya yaitu ada 3 macam jenis label menurut Stanton. Ya, menurut Stanton 1994, yang pertama brand label. Brand label ini memuat merek, gambar dari produk yang dicantumkan di kemasan. Nah, informasi tersebut penting bagi konsumen sehingga mereka dapat membedakan suatu produk dengan produk lainnya. Ya, yang kedua yaitu description label. Nah, label ini memberikan informasi mengenai bahan baku, persentase kandungan, nilai kalori atau gizi, cara penggunaan, tanggal pembuatan, dan tanggal kadaluarsa. Ya, ini termasuk ke dalam description label. Yang ketiga yaitu grade label. Nah, label ini menginformasikan kepada konsumen tentang penilaian kualitas produk. Ya, jadi ada 3 macam label menurut Stanton ya teman-teman. Yang pertama brand label, kedua description label, yang ketiga grade label. Ya, ini adalah salah satu contoh label ya menurut Stanton. Nah, yang mana brand labelnya? Nah, di sini brand labelnya adalah Japres ya, jamu presiden. Nah, di sini adalah nama produknya. Ya. Lalu deskriptif labelnya mana? Deskriptif labelnya. Nah, deskriptif labelnya di sini ada komposisi. Ya, komposisi, terus juga ada tanggal kadaluarsa, terus juga ada penjelasan diproduksinya oleh siapa. Nah, terus grade labelnya itu apa? Grade labelnya di sini memberikan edukasi kepada konsumen tentang manfaat dari jahe. Ya, jadi kenapa sih minuman ini harus diminum? Nah, ini ada manfaatnya loh. Nah, ini adalah pemberian edukasi atau penilaian tentang kualitas dari produk ini. Itu ya teman-teman. Ya, ini contoh dari label. Materi berikutnya yaitu 5 faktor yang mempengaruhi peluang pasar. Nah, di sini ada perubahan ekonomi. Nah, perubahan ekonomi ini bisa jangka panjang, bisa jangka pendek. Nah, ini akan merubah siklus dan harga, ya, tentu saja. Lanjut, perubahan sosiologi dan demografi. Nah, ini apa yang akan berubah? Nah, ini merubah ukuran rumah, apartemen, atau mobil. Ya, ini perubahannya, sosiologinya dan demografinya. Yang ketiga, perubahan teknologi. Nah, ini memungkinkan segala sesuatunya akan berubah. Baik semua sistem produksinya dengan menggunakan teknologi-teknologi yang ada pada saat itu. Lalu yang keempat, perubahan politik. Nah, perubahan persetujuan perdagangan ya, di sini ada kaitannya dengan tarif dan kontrak pemerintah ya. Lalu yang kelima, perubahan lain-lain. Nah, ini misalnya nih munculnya dari dinamika pasar, standar
profesi atau pemasok dan penyalur. Ya, ini adalah perubahan lain-lain. Jadi ada 5 faktor yang mempengaruhi peluang pasar ya teman-teman. Ya, materi selanjutnya yang ketiga yaitu menyusun penjelasan pada label kemasan. Nah, gimana caranya? Ayo. Nah, menyusun label kemasan itu tergantung pada kreativitas para desainernya, baik ukuran, bentuk maupun corak warnanya. Nah, ada hal-hal yang harus diperhatikan nih dalam membuat label kemasan. Yang pertama, label tidak boleh menyesatkan. Maksudnya apa di sini? Ya, maksudnya apa saja yang tercantum dalam sebuah label, baik berupa kata-kata, kalimat, nama, lambang, logo atau gambar dan yang lainnya harus sesuai dengan produk yang ada di dalamnya. Kayak tadi nih contohnya ya, Japres jamu presiden, di situ ada gambar jahe. Nah, berarti di dalam jamu tersebut harus ada jahenya. Jangan sampai gambarnya jahe tapi rasanya cengkeh. Nah, itu nggak nyambung ya teman-teman. Jadi jangan sampai label itu menyesatkan. Lalu yang kedua, memuat informasi yang diperlukan. Maksudnya apa di sini? Nah, maksudnya label sebaiknya cukup besar atau relatif terhadap kemasannya, ya, sehingga dapat memuat informasi atau keterangan tentang produk gitu. Jadi, bagaimana caranya label ini menarik konsumen dengan memberikan informasi yang menarik dan yang informatif gitu. Ya, informasi yang memang diperlukan pada saat konsumen melihat produk tersebut. Ya, jadi ada 2, label tidak boleh menyesatkan. Yang pertama, lalu yang kedua memuat informasi yang diperlukan. Jadi, kalau informasi yang tidak diperlukan ya tidak usah ditaruh di label, yang penting-penting aja yang ditaruh di label, oke? Ya, jelas ya teman-teman? Ya, lanjut materi berikutnya. Hal-hal yang harus tercantum dalam label. Nah, di sini yang pertama nama produk. Nah, nama produk adalah nama dari makanan atau produk yang terdapat di dalam kemasan. Ya, misalnya apa? Keripik pisang, keripik singkong, atau dodol nanas. Nah, ini nama produknya harus ada ya, teman-teman. Terus yang kedua apa? Cap atau trademark. Ya. Di sini suatu usaha sebaiknya memiliki cap atau trademark yang merek dagang ya. Jadi kayak merek dagang seperti itu. Cap berbeda dengan nama produk. Yang ketiga yaitu komposisi atau daftar bahan yang digunakan. Ya, ini bisa berupa keterangan yang menggambarkan tentang semua bahan yang digunakan dalam pembuatan produk tersebut. Nah, cara penulisan komposisi, bahan penyusun dimulai dari bahan mayor atau bahan utama. Ya, bahan yang paling banyak digunakan sampai yang terkecil. Jadi, bahan utamanya terlebih dahulu yang ditulis ya teman-teman di dalam komposisi. Nah, untuk bahan tambahannya ya bisa nanti di bawahnya. Selanjutnya yang keempat itu ada neto atau volume bersih. Nah, di sini menggambarkan tentang bobot atau volume produk yang sesungguhnya. Nah, apabila bobot produk yang sesungguhnya tanpa bobot bahan pengemas, nah maka ini harus dituliskan, gitu ya. Lalu selanjutnya nama pihak produksi. Nah, di sini adalah nama perusahaan yang membuat atau mengolah produk makanan tersebut. Ya, siapa di sini yang memproduksinya? Nama produksinya siapa? Ya, harus ditulis. Selanjutnya yang keenam, distributor atau pihak yang mengedarkan ya, bila ada. Nah, bila ada distributornya bisa ditulis ya. Nah, dalam kemasan juga harus mencantumkan pihak-pihak tertentu ya, seperti pengepak atau importir bila ada ya. Lalu yang ketujuh, nomor registrasi Dinas Kesehatan. Ya, di sini nomor registrasi Dinas Kesehatan ini sebagai bukti bahwa produk tersebut telah teruji dan dinyatakan aman untuk dikonsumsi. Ya, seperti BP POM ya, tulisan halal atau selanjutnya kode produksi. Nah, kode produksi adalah kode yang menyatakan tentang batch produksi dari produk
pada saat pembuatan yang isinya tanggal produksi dan angka atau huruf lainnya yang mencirikan tentang jelas produk tersebut. Ya, kode produksi biasanya ada tanggal produksinya. Di sini jadi kita bisa tahu nih, baru diproduksi atau sudah lama. Ya, selanjutnya yang ke-9, keterangan kadaluarsa. Nah, ini berisi keterangan yang menyatakan umur dari produk yang masih layak untuk dikonsumsi. Ya, jadi kadaluarsa ini sangat penting bagi produk makanan. Gitu ya. Nah, di sini terbagi menjadi ada yang menggunakan kata-kata dengan best before date atau dengan use by date. Nah, kalau best before date itu produk masih dalam kondisi baik dan masih dapat dikonsumsi beberapa saat setelah tanggal yang tercantum terlewati. Ya, best before date. Lalu use by date. Nah, ini produk tidak dapat dikonsumsi karena berbahaya bagi kesehatan manusia. Produk yang sangat mudah rusak oleh mikroba setelah tanggal yang tercantum terlewati. Ya, jadi ada 2 nih ya penulisannya. Lalu yang ke-10 apalagi nih? Nah, di sini ada logo halal. Ya, logo halal ini ya mendapatkan untuk produk yang telah mendapatkan sertifikasi. Ya, sertifikasi halal dari MUI. Ya, ini harus dicantumkan logo halal yang standar disertai dengan nomor sertifikasinya. Gitu ya. Lalu yang ke-11 keterangan lainnya. Apa aja biasanya? Ya, di sini selain yang tadi diuraikan 10 tadi, nah keterangan lainnya yang perlu dicantumkan dalam label kemasan, ya makanan yang bermaksud memberikan petunjuk, saran atau lainnya demi keamanan konsumen. Misalnya cara penyimpanan, ya, cara penyimpanan di atas suhu berapa ya. Biasanya gitu, ya. Ada tulisannya untuk produk makanan. Ya, jelas ya teman-teman, jadi ada 11 yang harus tercantum dalam label ya. Materi selanjutnya di sini berkaitan dengan label kemasan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar hasil yang didapat sesuai. Nah, yang pertama, label tidak boleh mudah terlepas dari kemasannya. Ya, ini harus baik nih labelnya. Warna baik berupa gambar maupun tulisan tidak boleh mudah luntur atau pudar. Ya, karena pengaruh air atau gosokan maupun sinar matahari. Ya, gesekan atau dari sinar matahari. Jadi tidak boleh cepat pudar ya atau gampang copot terlepas dari kemasannya. Lalu yang kedua, label harus ditempatkan pada bagian yang mudah dilihat. Nah, benar banget nih, label harus ditempatkan pada bagian yang mudah dilihat. Ya, jangan menempatkan label itu di tempat yang orang susah melihatnya. Ya, harus berusaha ya buat melihatnya. Jadi letakkan yang sesuai dengan pandangan mata, yang gampang terlihat. Ya, jelas ya teman-teman tentang label? Ya, oke, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan jangan lupa untuk mensubscribe channel ini jika memang channel ini sangat membantu teman-teman dalam belajar produk kreatif dan kewirausahaan selama PJJ ini ya. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semua untuk memahami betul-betul tentang materi ini. Ya, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.